alhamdulillahilladzi faddala bani adami bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi wal walikan amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu kita yang bernama Pak Hilman Murtakin ST. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat berserta salam Allah pemugia salamina dicurah limpahkan kepada baginda alam, ani habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merangkum materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu kita yang berkaitan tentang basis data, yang mana anggotanya yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rifan Fauzan, yang ketiga ada Ani Anggraini, yang keempat ada Putri Syariah. Nah, mungkin ini anggotanya bisa kita lihat sendiri. Ini anggotanya dan dengan nomor NIM-nya. Dan yang ketiga ada, insya Allah kelompok kami akan membahas yang berkaitan tentang basis data, yang mana pembahasan yang kami akan sampaikan yang pertama ada definisi basis data, yang kedua tujuan pemanfaatan basis data, yang ketiga ada sistem basis data, yang keempat IRD dan model basis data, yang kelima ada basis data relasional dan normalisasi. Mungkin pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama yang akan disampaikan yang ketiga ada insya Allah kelompok kami. Mungkin pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang berkaitan dengan basis data. Pembahasan yang pertama yaitu definisi basis data. Apa yang dinamakan dengan basis data? Basis data itu adalah dua kata yang mempunyai makna yang tersimpan, yang bermakna. Yang pertama ada kata basis, yang kedua ada kata data, yang mana basis ini bisa kita simpulkan, kalau bahasa santrinya itu bisa diambil natijah, kesimpulan. Yang basis itu bisa dinamakan dengan markas atau tempat berkumpul, atau lagi bisa dikatakan sebagai gudang. Nah, jadi basis itu suatu tempat berkumpul. Nah, ada juga kata data. Apa itu data? Data bisa dinamakan dengan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada dalam pembahasan basis data yaitu ada tujuan pemanfaatan basis data, yang mana tujuan ini ada beberapa tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam pemanfaatan basis data mempunyai tujuan yang terserat. Yang pertama, tujuannya untuk kecepatan dan kemudahan yang bisa dinamakan dengan speed. Yang kedua, ada tujuan pemanfaatan secara keakuratan yang mana bisa dinamakan dengan akurasi. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan efisiensi ruang penyimpanan yang bisa dinamakan dengan space. Yang keempat, ada kelengkapan yang bisa dinamakan dengan completeness. Dan kelima, ada keamanan yang bisa dinamakan dengan security. Dan ada yang keenam, ada ketersediaan yang bisa dinamakan dengan availability. Nah, mungkin itu tujuan dan pemanfaatan dalam basis data. Bisa kita simpulkan dalam tujuan pemanfaatan basis data itu tidak sembarangan mempunyai pemanfaatan. Nah, yaitu ada pemakaian basis data. Pemakaian basis data ini mempunyai dua pemakaian.
yang bisa dinamakan yang mempunyai bagian-bagian yang tertentu. Yang pertama ada pemakaian basis data dalam kepegawaian. Nah, itu dalam kepegawaian bisa dipakai basis data yang bisa digunakan. Yang kedua, pemakaian basis data bisa digunakan dalam pergudangan yang bisa dinamakan dengan inventory. Yang ketiga ada akuntansi. Nah, pemakaian basis data ini yang ketiga ada akuntansi bisa dipakai dalam organisasi akuntansi, dan ada juga dalam pemakaian basis data dalam bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Yang pertama dalam pendidikan atau sekolah. Nah, itu juga pemakaian basis data bisa digunakan dalam pendidikan atau sekolah atau dalam organisasi, contohnya seperti rumah sakit atau telekomunikasi. Nah, itu juga bisa dipakai dalam organisasi lainnya. Nah, mungkin yang saya dijelaskan cukupkan sekian. Dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh Ripan Fauzan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Materi pertama yaitu bahasa basis data, di mana bahasa basis data dipilih ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama Data Definition Language yang disingkat DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language yang disingkat DML, yaitu berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data, berupa yang pertama ada penyisipan atau penambahan data baru yaitu insert. Yang kedua ada penghapusan data yaitu delete. Yang ketiga pengubahan data. Selanjutnya struktur sistem keseluruhan. Yang pertama ada File Manager, yaitu mengelola alokasi ruang dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua, Database Manager, menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Yang ketiga ada Query Processor, yaitu menerjemahkan perintah-perintah query language ke perintah low level yang dimengerti oleh database manager, juga membuat query yang dibuat oleh user menjadi lebih efektif. Yang terakhir DML Pro Compiler, yaitu mengkonversi perintah DML dan berinteraksi dengan query proses. Selanjutnya, keuntungan pemakaian sistem basis data, yaitu mengurangi redundansi. Yang kedua, data dapat dipakai bersama-sama. Yang ketiga, memudahkan penerapan standarisasi. Yang keempat, jaminan security. Dan yang terakhir, selanjutnya kerugian pemakaian sistem basis data. Yang terakhir ada kerugian pemakaian sistem basis data, yaitu mahal. Yang pertama, diperlukan hardware tambahan. Yang kedua, CPU yang lebih besar. Yang ketiga, terminal yang lebih banyak. Yang keempat, alat untuk komunikasi. Yang kelima, biaya performance yang lebih besar listrik. Yang keenam, personil yang lebih tinggi klasifikasinya. Dan yang terakhir, biaya telekomunikasi yang antar lokasi atau kota. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Baik, konsep-konsep dasar. Yang pertama ada basis data, atribut, record, file, key, candidate key, secondary key, composite key, definisi entity relationship diagram. R merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen, himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Simbol yang digunakan dalam yang pertama, entity merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak.
maupun data di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas diberi nama kata benda, atribut, sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Relasi merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas, di mana relasi bisa diberi nama dengan kata kerja, link, sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model relasional. Model relasional adalah jenis model basis data yang paling banyak digunakan saat ini. Model ini didasarkan pada konsep relasi matematika yang dipresentasikan sebagai tabel dua dimensi yang terdiri dari basis dan kolom. Setiap baris dalam tabel mewakili sebuah record atau tupel, dan saya akan menjelaskan tentang apa sih keuntungan relasional. Keuntungan model relasional menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikan model basis data yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Di antaranya ada struktur sederhana, fleksibel, integritas data, redundansi data yang minimal, kemudahan manipulasi data, keamanan data, skalabilitas dan kinerja, standarisasi, dukungan transaksi, dan ekosistem yang matang. Jadi dengan berbagai keunggulan ini, model relasional tetap menjadi pilihan utama untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan pengelolaan data yang struktur, andal, dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adami bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi wal walikan amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu kita yang bernama Pak Hilman Murtakin ST. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya Allah pemugia salamina dicurahkan kepada baginda alam, ini habibi wa habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merangkum materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu kita yang berkaitan tentang basis data, yang mana anggotanya yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rifan Fauzan, yang ketiga ada Ani Anggraini, yang keempat ada Putri Syariah. Nah mungkin ini anggotanya bisa kita lihat sendiri, ini anggotanya dan dengan nomor NIM-nya. Yang ketiga ada, insya Allah kelompok kami akan membahas yang berkaitan tentang basis data, yang mana pembahasan yang kami akan sampaikan yang pertama ada definisi basis data, yang kedua tujuan pemanfaatan basis data, yang ketiga ada sistem basis data, yang keempat IRD dan model basis data, yang kelima ada basis data relasional dan normalisasi. Mungkin pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yang berkaitan dengan basis data. Pembahasan yang pertama yaitu definisi basis data. Apa yang dinamakan dengan basis data? Basis data itu adalah dua kata yang mempunyai makna yang tersimpan, yang bermakna. Yang pertama ada kata basis, yang kedua ada kata data. Yang mana basis ini bisa kita simpulkan, kalau bahasa santrinya itu bisa diambil natijah, kesimpulan. Yang basis itu bisa dinamakan dengan markas,
atau tempat berkumpul, atau lagi bisa dikatakan sebagai gudang. Nah, jadi basis itu suatu tempat berkumpul. Nah, ada juga kata data. Apa itu data? Data bisa dinamakan dengan representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Jadi data itu bisa sebuah bentuk, angka, huruf, simbol dan lain-lain. Nah, itu yang dinamakan dengan definisi basis data. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada dalam pembahasan basis data yaitu ada tujuan pemanfaatan basis data, yang mana tujuan ini ada beberapa tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam pemanfaatan basis data mempunyai tujuan yang terserat. Yang pertama, tujuannya untuk kecepatan dan kemudahan yang bisa dinamakan dengan speed. Yang kedua, ada tujuan pemanfaatan secara keakuratan yang mana bisa dinamakan dengan akurasi. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan efisiensi ruang penyimpanan yang bisa dinamakan dengan space. Yang keempat, ada kelengkapan yang bisa dinamakan dengan completeness. Dan kelima, ada keamanan yang bisa dinamakan dengan security. Dan ada yang keenam, ada ketersediaan yang bisa dinamakan dengan availability. Nah, mungkin itu tujuan dan pemanfaatan dalam basis data. Bisa kita simpulkan dalam tujuan pemanfaatan basis data itu tidak sembarangan mempunyai pemanfaatan. Nah, yaitu ada pemakaian basis data. Pemakaian basis data ini mempunyai dua pemakaian yang bisa dinamakan yang mempunyai bagian-bagian yang tertentu. Yang pertama ada pemakaian basis data dalam kepegawaian. Nah, itu dalam kepegawaian bisa dipakai basis data yang bisa digunakan. Yang kedua, pemakaian basis data bisa digunakan dalam pergudangan yang bisa dinamakan dengan inventory. Yang ketiga ada akuntansi. Nah, pemakaian basis data ini yang ketiga ada akuntansi, bisa dipakai dalam organisasi akuntansi. Dan ada juga dalam pemakaian basis data dalam bentuk-bentuk perusahaan yang memanfaatkan basis data. Yang pertama dalam pendidikan atau sekolah. Nah, itu juga pemakaian basis data bisa digunakan dalam pendidikan atau sekolah atau dalam organisasi, contohnya seperti rumah sakit atau telekomunikasi. Nah, itu juga bisa dipakai dalam organisasi lainnya. Nah, mungkin yang saya dijelaskan cukupkan sekian. Dilanjutkan kepada pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh Ripan Fauzan. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Materi pertama yaitu bahasa basis data, di mana bahasa basis data dipilih ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama Data Definition Language yang disingkat DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language yang disingkat DML, yaitu berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data berupa yang pertama ada penyisipan atau penambahan data baru yaitu insert. Yang kedua ada penghapusan data yaitu delete. Yang ketiga pengubahan data yaitu update. Selanjutnya struktur sistem keseluruhan. Yang pertama ada File Manager, yaitu mengelola alokasi ruang dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Yang kedua, Database Manager, menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem.
Yang ketiga ada query processor, yaitu menerjemahkan perintah-perintah query language ke perintah low level yang dimengerti oleh database manager, juga membuat query yang dibuat oleh user menjadi lebih efektif. Yang terakhir DML procompiler, yaitu mengkonversi perintah DML dan berinteraksi dengan query. Selanjutnya, keuntungan pemakaian sistem basis data, yaitu mengurangi redundansi. Yang kedua, data dapat dipakai bersama-sama. Yang ketiga, memudahkan penerapan standarisasi. Yang keempat, jaminan security. Dan yang terakhir, menyeimbangkan. Selanjutnya, kerugian pemakaian sistem basis data. Yang terakhir ada kerugian pemakaian sistem basis data, yaitu mahal. Yang pertama, diperlukan hardware tambahan. Yang kedua, CPU yang lebih besar. Yang ketiga, terminal yang lebih banyak. Yang keempat, alat untuk komunikasi. Yang kelima, biaya performance yang lebih besar listrik. Yang keenam, personil yang lebih tinggi klasifikasinya. Dan yang terakhir, biaya telekomunikasi yang antar lokasi atau kota. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Baik, konsep-konsep dasar. Yang pertama ada basis data, atribut, record, file, key, candidate key, secondary key, composite key, definisi entity relationship diagram. R merupakan suatu diagram yang berisi komponen-komponen, himpunan entitas dan himpunan relasi yang dilengkapi dengan atribut-atribut. Simbol yang digunakan dalam yang pertama, entity merupakan himpunan objek seperti orang, benda, serta lokasi baik abstrak maupun nyata di mana data disimpan. Pada umumnya, entitas diberi nama kata benda. Atribut sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relasi, sehingga sering disebut elemen data dari entitas dan relasi. Relasi merupakan suatu hubungan yang terjadi antara himpunan entitas, di mana relasi bisa diberi nama dengan kata kerja, link, sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan Di sini saya akan menjelaskan pengertian model relasional. Model relasional adalah jenis model basis data yang paling banyak digunakan saat ini. Model ini didasarkan pada konsep relasi matematika yang dipresentasikan sebagai tabel dua dimensi yang terdiri dari basis dan kolom. Setiap baris dalam tabel mewakili sebuah record atau tupel dan setiap kolom mewakili sebuah. Saya akan menjelaskan tentang apa sih keuntungan relasional. Keuntungan model relasional menawarkan berbagai keuntungan yang menjadikan model basis data yang paling populer dan banyak digunakan hingga saat ini. Di antaranya ada struktur sederhana, fleksibel, integritas data, redundansi data yang minimal, kemudahan manipulasi data, keamanan data, skalabilitas dan kinerja, standarisasi, dukungan transaksi, dan ekosistem yang matang. Jadi, dengan berbagai keunggulan ini, model relasional tetap menjadi pilihan utama untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan pengelolaan data yang struktur, andal, dan efisien.